Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GBB Jemaat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan dilayani oleh Diaken Bapak Wahyu Widodo. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang pada perjanjian-Mu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita.
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 116 ayat 5 hingga ke-7. Kita membaca secara bergantian. Mazmur 116 ayat 5 hingga ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besar kasih-Nya, diberikan putra-Nya, oleh darah-Nya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 2
ayat 12 hingga 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa, Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus, Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ke-12. Namun sebelum kita membaca, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, dan kita berdoa. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karenanya kami mohon diamkan semua suara yang mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga hanya suara Tuhan saja yang bersemayam di hati kami. Mampukan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi anak-Mu yang mendengarkan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, yang mengatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes."
kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pohon cemara adalah pohon tertua di dunia. Beberapa pohon diantaranya diperkirakan berumur 3.000 hingga 4.000 tahun. Pohon ini tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat dengan ketinggian kira-kira 3.050 hingga 3.350 meter. Mereka mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang amat dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka mampu bertahan hingga abad milenium sekarang ini. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tak kunjung habis. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini mengantarkan bagaimana kegigihan dan kekuatan Paulus
dalam melayani sampai ke daerah-daerah pedalaman. Pada bacaan ini kita dikatakan Paulus menjelajah daerah pedalaman Efesus, di mana di daerah pedalaman ada sudah menerima baptisan pertobatan. Namun ada juga yang belum mengenal nama Yesus dan telah menerima Roh Kudus. Di Efesus, Paulus menjumpai beberapa murid Yohanes Pembaptis. Mereka hanya mengenal baptisan Yohanes yang menjadi tanda pertobatan dan pengampunan dosa. Oleh karena itu, Paulus memberikan pengajaran kepada para murid bahwa baptisan Yohanes belum cukup, sebab manusia perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, keulatan Paulus dalam memberitakan firman dan mengajar membuat 12 murid Yohanes Pembaptis seperti dan menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika Paulus membaptis dan menumpangkan tangannya, maka Roh Kudus turun atas murid-murid Yohanes. 3 bulan mengajar, Paulus mendapat tantangan di mana muncul reaksi kebencian atas perkabaran Injil yang dilakukan Paulus, yang mengakibatkan kabar Injil diolok-olok dan dihina. Namun sikap dan reaksi Paulus menghadapi itu semua, dia tidak benci kepada mereka ataupun melarikan diri. Tetapi Paulus lebih menarik diri ke sebuah tempat belajar yang disebut ruang kuliah Tiranus. Dan selama 2 tahun di Efesus, Paulus memberitakan dan mengajar tentang Yesus Kristus serta melakukan mukjizat-mukjizat. Banyak orang percaya pada Yesus dan mengalami mukjizat tersebut. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini tidak jarang kita dihadapkan dengan tantangan, kebencian dan orang-orang di sekeliling kita. Kebencian itu disebabkan oleh berbagai macam alasan yang mungkin kita sendiri tidak tahu apa penyebab hal tersebut. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang membenci dan tidak pernah berhenti menghasut kita, maka percayalah pada peran serta kuasa Roh Kudus. Sama seperti Paulus yang gigih dan tekun memberitakan firman Tuhan ketika orang-orang menentang Injil yang diberitakan, Paulus terus berusaha menyebar kebenaran firman Tuhan. Tetapi bila kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi putus asa, frustasi, bahkan terkucil. Yang ada ketika tentang kebencian menghampiri kita, kita akan terbawa emosi dan akhirnya kita pun melakukan hal yang sama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita untuk tetap gigih dan tekun apapun tantangan dan rintangan yang dihadapi kita pada masa milenium ini. Majulah terus, berdoa pada Tuhan,
terus datang pada Tuhan dan meminta pertolongannya, maka kuasa Roh Kudus akan terus berkorban dalam diri kita, sehingga membuat kita mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bersama gereja di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit Tuhan dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Firman-Mu begitu indah untuk kami dengarkan, namun jangan biarkan kami anak-anak-Mu hanya sebagai pendengar, namun biarlah firman ini boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi tiap pribadi. Bapa, kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami GBIB Immanuel Tarakan dan Pos Pelkes Eklesia. Tuhan memberkati setiap program-program kerja yang telah tersusun, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Hamba Tuhan Pendeta Retno, Tuhan berkati pelayanannya dan juga keluarga. Begitu juga dengan Pendeta Gloria yang Engkau tempatkan di gereja Eklesia. Tuhan berkati pelayanannya. Segala cita-cita dan harapan kepada Tuhan sertai. Kami juga berdoa bagi Vikaris Berti dalam masa vikariatan. Kiranya Tuhan memberkati. Para presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, Yapendik, penat panitia, serta semua umat Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan, baik sebagai pegawai kantor, koster,
Waker, Organis, Kantoria, dan Multimedia. Tuhan sertai dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, sehingga mereka selalu setia melayani Engkau. Berkati dalam kehidupan dan seluruh aktivitas yang dijalani. Berkati keluarga. Kami teringat akan negara kami, khususnya kota Tarakan. Berkati para pemimpin negara kami dan seluruh jajarannya dari pemerintah pusat hingga ke daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan selalu kebijakan dalam mengambil segala keputusan demi kota Tarakan ini, khususnya ketika dihadapi dalam masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus dilakukan sehingga negara ini boleh tetap berjalan. Berikan selalu kesehatan, hikmat, kebijaksanaan untuk para pemimpin negara, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk kelangsungan negara ini. Kami berdoa untuk para gugus terdepan yang menangani pandemi COVID-19, bagi para dokter, perawat, seluruh tim medis. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 yang dinyatakan positif. Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang hanya padamu. Mungkin saat ini mereka masih terisolir, cemas, dan tak berdaya. Tuhan berikan mereka kesabaran dalam menghadapi ini semua. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar selalu diberi hikmat dalam menjalankan kehidupan masa new normal. Ajar kami untuk dapat mematuhi himbauan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Bagi jemaat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan. Bagi yang bersuka cita, berkati mereka ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang lalai untuk bersekutu, Tuhan sadarkan bagi mereka juga yang duduk di dalam bangku sekolah atau kuliah. Tuhan berikan kepintaran mereka. Bagi yang mereka mencari pekerjaan, segera cukupkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan, doa dan harapan mereka. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang boleh hadir pada ibadah minggu, mungkin maupun yang melaksanakan ibadah di rumah. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, sukacita, dan pergumulan yang mereka alami. Keluarga, orang tua, suami, istri, dan anak-anak, mantu dan cucu, Tuhan berkati mereka. Ya Bapa, inilah seluruh doa syafaat kami. Ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pilihlah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa, kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita persembahkan persembahan kita yang telah kita kumpulkan bersama di dalam doa secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada nama segala-galanya, dan kami sendirilah persembahan yang kami berikan kepada Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 4 Oktober 2020 sama dengan yang ada pada Bapak Ibu sekalian, namun ada beberapa hal yang perlu kami bacakan di sini. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah pekat dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PF P1 sampai dengan P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut.
pemberkatan perkawinan, telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Yang pertama, Saudara Andika Desilo dengan Saudari Clarinda Frika, sektor Marturia. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Senin 05 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di gedung gereja GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Katekisasi pranikah telah dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan September tahun 2020, dan untuk penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 pukul 11.00 WITA di Gereja Immanuel. Orang tua, saksi, presbiter, organis, dan pemandu lagu yang bertugas diharuskan hadir dalam persiapan tersebut. Yang kedua, Saudara Sopater Andronikus Male, sektor Marturia, dengan Saudari Rumeres Sonia A. Sihombing, sektor Bethlehem. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di gedung gereja GPIB Immanuel Tarakan. Katekisasi pranikah telah dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2020. Pengumuman ini adalah yang ketiga. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana peneguhan dan pemberkatan, dipersilahkan untuk segera melaporkan kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Demikianlah warta jemaat yang akan kita ikuti dalam kegiatan seminggu ke depan. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kau dengar. Dan ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.